Salah satu berita yang lagi rame belakangan ini yaitu tentang investasi bodong atau investasi penipuan. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing lagi ya sama beritanya Indra Kents sama Doni Salmanan itu yang sekarang dia terjerat kasus investasi bodong. Orang-orang bilangnya crazy rich gitu. Sebenarnya aku nggak terlalu tahu sih sama yang namanya Indra Kents ini. Aku tahu karena memang lagi rame aja kasusnya gitu tentang investasi bodong ini. Akhirnya aku cari tahu, oh ini Indra Kents gitu. Kalau nggak ada kasus ini aku nggak ngerti juga gitu teman-teman. Nah, dia kan terjerat gara-gara online trading atau robot trading. Nah, itu tuh investasi penipuan melalui sistem binary option, melalui aplikasi Binomo, teman-teman. Akhirnya Indra Kents itu terancam hukuman penjara kan teman-teman, yang mana pasalnya itu berlapis gitu. Tindak pidana pencucian uang dan juga penipuan. Nah, sebenarnya aku mau himbau sih ke teman-teman. Jadi kan si Doni ini kan affiliate-nya Binomo gitu kan. Nah, apa ya, harus digarisbawahi juga sih teman-teman. Jadi kalau ada influencer yang ngiming-ngiming tentang investasi, returnnya tinggi gitu dan pendapatannya intinya keuntungannya menarik, fantastis gitu, keuntungan dari investasi tersebut, itu kita harus lebih mempertimbangkan atau lebih bijak memilih investasi gitu loh teman-teman. Nah, di sini sebenarnya aku mau kayak kasih tahu juga gitu ciri-ciri atau yang harus kalian waspadai investasi yang benar dan juga investasi bodong itu seperti apa. Nah teman-teman, agar kalian gak terjerat kasus yang sama gitu ya, atau kehilangan uang begitu banyak gitu karena ikuti investasi abal-abal, teman-teman tonton video ini sampai habis ya. Oke, disclaimer dulu nih ya teman-teman. Kalau kata Raditya Dika tuh kayak gini, investasi itu sebenarnya bukan untuk jadi kaya, tapi investasi itu untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan gitu loh. Nah, untuk investor pemula zaman now lah ya, yang dapat privilege informasi, dapat dari mana aja gitu. Kita bisa akses informasi di berbagai platform, di berbagai sosial media atau buku dan lain sebagainya. Nah, di sini sebenarnya memang itu privilege, tapi sebenarnya itu juga harus kita filter, kita cari tahu dengan baik gitu, dengan bijak, karena saking banyaknya informasi akhirnya kita juga harus berhati-hati teman-teman. Karena kalau kita salah aja gitu untuk main investasi gitu, ternyata kita masuk investasi yang bodong atau penipuan, terus kita udah naro uang kita di situ, ternyata itu bodong, bagaimana? Kan kerugiannya nggak main-main kan teman-teman. Aku dengar aja berita yang kemarin tuh banyak orang yang ngeruginya tuh sampai MM-an gitu ya. Sedangkan aku aja belum punya gitu uang MM-an kayak gitu. Tapi semoga lah kita semua bisa merasakan megang uang yang sampai MM-an gitu. Untuk investor pemula, sebenarnya nggak untuk pemula aja sih, untuk yang udah keren juga ya, untuk investor yang senior gitu, ini tuh perlu diperhatikan juga gitu loh. Nah, yang pertama yaitu teman-teman jangan tergiur sama return tinggi atau iming-iming imbal hasil yang fantastis, menarik angkanya gitu. Kayak misal 45% keuntungan kita atau 75% keuntungan kita gitu. Loh, itu investasi atau apa? Kok hasilnya udah jelas gitu ya. Jadi return invest itu hasilnya nggak pernah pasti teman-teman. Nah, jadi kalau ada yang nawarin imbal hasil besar, itu kalian harus waspadai, hati-hati ya. Waspadalah. Kedua, cari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi sebelum kalian mau invest, itu kalian harus cari juga. Entah itu misal kalian lihat tutorial di YouTube atau baca-baca berita gitu, atau juga kalian bisa search di Google gitu, atau nanya ke teman-teman atau ke senior-senior kalian terkait tentang investasi yang misal nanti mau kalian ikuti. Ketiga yaitu cek izin dari OJK. Kalau misalnya kamu mau investasi sebagai investor pemula nih ya, atau investor senior, hati-hati ketika kamu mau melakukan transaksi, coba kamu cari tahu dulu informasi sebanyak-banyaknya. Aku mau rekomendasiin ke teman-teman investasi yang aman menurut aku, dan ini memang sudah terdaftar di OJK. Kamu bisa cari tahu juga. Ini namanya aplikasi Bibit teman-teman. Nah, jadi di aplikasi Bibit ini kamu bisa lihat ada fitur paling bawah itu. Jadi si Bibit ini sudah ada izin dari OJK. Makanya secara kita tuh harus bijak gitu investasi gitu, apalagi kita pemula lah ya teman-teman. Lebih aman ya udah pakai aplikasi Bibit aja. Ini loh, soalnya si OJK ini selaku regulator ya, mereka tuh nggak ngasih izin sama sekali sama binary option atau online trading dan juga robot trading. Makanya kenapa aku bilang hati-hati banget untuk kita pilih investasi yang memang dapat izin dari otoritas yang terkait.
Next, nggak ada yang instan dalam investasi gitu. Kalau ternyata tiba-tiba kamu baru investasi sebulan, 2 bulan, 6 bulan gitu, tiba-tiba kamu jadi miliarder atau kaya gitu aja, itu patut dicurigai banget teman-teman. Kalau investasi itu ya jangka panjang kan. Kalau misalnya kita main investasinya jangka pendek itu ya keuntungannya nggak apa sih, belum kerasa gitu. Makanya kenapa investasi itu disarankan untuk jangka panjang. Nah teman-teman, apa ya, kita sebagai pemula mendingan main reksadana dulu deh sebelum kita main ke saham gitu. Oke, kalau kita mau investasi, kita jangan lupa ingat 2L, legal dan juga logis teman-teman. Sebenarnya banyak instrumen invest yang bisa kita pilih. Misalnya nih, investasi obligasi, emas batangan, deposito, investasi saham, dan investasi reksadana. Kalau untuk investasi reksadana ini, aku saranin kalian untuk di Bibit, karena kan kalau Bibit ini memang investasi reksadana kan. Karena Bibit tuh udah jelas teman-teman, yang pertama sudah terdaftar di OJK dan dia juga terdaftar sebagai APERD atau agen penjual reksadana. Jadi aman kan? Nah, kenapa sih untuk para pemula itu cocok banget untuk kita pilih reksadana dulu nih teman-teman? Karena yang pertama yaitu kita nggak perlu punya banyak modal. Karena kalau di Bibit ini kita kan minimal itu bisa transfer 100.000 atau bahkan 10.000 loh teman-teman. Kedua yaitu cocok banget untuk pemula karena kita nggak butuh analisis sendiri gitu ya, pusing-pusing analisis, soalnya itu di Bibit sudah ada MI-nya atau manajer investasi. Ketiga yaitu banyak pilihan yang bisa disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Misalnya reksadana pasar uang yaitu minim resiko, ya resikonya berarti kecil. Yang kedua yaitu ada reksadana obligasi, itu resikonya menengah lah ya, sedang. Yang ketiga yaitu reksadana saham, berarti itu resikonya tinggi. Nah teman-teman, nanti di Bibit tuh kalian gak usah khawatir, kalian itu apa ya, perlu pilih yang mana, karena nanti ada kayak tanya jawab dulu dari Bibit gitu sebelum kalian mulai investasi, kayak kamu tuh cocok di resiko rendah kah, atau sedang, atau juga tinggi. Terus apa ya, di Bibit tuh kayak kita mudah gitu untuk melakukan transaksinya, terus juga bisa di mana aja dan kapanpun gitu. Karena di Bibit untuk transaksi kita bisa melalui ShopeePay, kan kerja sama ShopeePay juga kan sama GoPay, terus juga bekerja sama dengan berbagai bank gitu. Terus juga kita bisa transfer melalui Dana, OVO gitu, dan banyak banget sistem pembayaran yang bisa dilakukan di Bibit ini. Jadi lebih mudah kan, dan juga bisa dilakukan di mana aja. Tuh, emang bener ya Bibit aman gitu. Oke teman-teman, jangan khawatir karena gini loh. Ketika kamu investasi di Bibit itu uangnya itu nggak ditaruh di Bibit teman-teman. Tenang aja karena mereka itu bekerja dengan sistem yang sudah diterapkan dari OJK sesuai peraturan yang udah OJK buat gitu. Nah, karena uang yang kita taruh di Bibit tuh nggak di Bibit tapi ditaruh di bank kustodian. Bank kustodian itu kayak misal BCA, BNI, HSBC dan lain-lain. Mereka itu adalah bank-bank yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan juga menjaga uang-uang investor teman-teman. So, karena Bibit ini adalah investasi reksadana, kita juga seharusnya nggak perlu khawatir karena Bibit ini sudah terdaftar di APERD atau agen penjual reksadana. Terus gini, misal ada pertanyaan lagi dari kalian, kalau misal Bibit sewaktu-waktu tutup atau nggak beroperasi lagi, uang kita aman nggak? Aman teman-teman, kan aku bilang nggak di Bibit kan ditaruhnya, tapi di bank kustodian. Kali teman-teman baru banget mau join di aplikasi Bibit, kalian juga bisa masukin kode referral aku namanya Minomi, biar kita sama-sama dapat cashback dari Bibit. Semoga sukses teman-teman dan jaga kesehatan. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you in the next video. Buat yang mau sharing bisa komen di bawah atau DM Instagram aku.